Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Udah. Kayak siapa? Tengku Wisnu. Hah? Tengku Wisnu. Iya. Tengku Wisnu kayak kita kali. Tetap kerenan dia katanya. Alhamdulillah. Pak Ustaz dari mana? Muter-muter. Muter-muter dah. Alhamdulillah belum puasa tetap jadi bulan silaturahim kan? Amin. Bawa siapa nih? Bawa siapa? Kenalin dong. Tuh, jadi merdeka. Tuh. Hore. Ini si Bontot, Ustaz. Ini si Bontot yang kelima. Namanya Aisyah. Yang kelima lo Bu nih. Oh. Ini yang kelima Bu. Kalau ini yang gede yang pertama ya Tat. Alhamdulillah. Ini istriku. Alhamdulillah bisa ketemu. Belum puasa nih kita istimewa ya. Kenapa? Coba. Kenapa belum puasa istimewa coba? Ya karena waktu saya nikah sama Ustadz juga di bulan puasa. Tuh. Wah. Bulan puasa nikah Tat. Nikah. Wah siang-siang perek dong. Ya maksudnya kan puasa gitu. Oh iya. Oh jadi pernikahan nikah belum puasa. Terus Wirda lahir ya? Wirda lahir puasa juga. Wirda yang puasa. Terus yang kecil nih? Iya puasa juga. Ya kecil lahir belum puasa juga. Akrab banget yang bulan puasa juga. Alhamdulillah betul. Wirda itu anak Ustadz yang pertama dan dia penghafal Quran. Alhamdulillah. Insyaallah semua putra putri ibu cucu ya. Kalau emang anak udah habis mudah-mudahan jadi penghafal Quran semua. Amin. Alhamdulillah. Tema kita apa? Tema kita malam hari ini berbicaralah yang baik atau diam. Nah benar. Ini kerjaan ibu-ibu tuh. Oh, maksudnya apa Tat? Ya ibu-ibu kan ini ngomong mulu loh. Oh iya. Kalau terawih aja berisik. Di jalanan nanya terus sama saya nih. Nanya apa Tat? Nanya apa tadi coba? Ya kalau lagi sholat kita ngelihat orang ngobrol gitu. Bukannya sholat ngobrol aja. Terus kita mesti gimana gitu? Ya pertama kalau mama lagi sholat ngeliat orang ngobrol, berarti sholatnya juga nggak benar dong. Masa sholat ngeliat orang ngobrol? Iya. Masuk lagi terawih gitu ya? Iya, terawih. Nah itu ngobrolnya di sebelah kita, itu gimana? Kita kalau sebelah mau nggak mau denger Tat. Kedengeran ya? Emang kalau ada ngobrol kuping kita nutup gini. Iya. Cara negornya gimana itu Tat? Emang sebab salah ya Bu ya, kita tegur, dia marah ya. Makanya gini, mungkin siapin kayak permen yang kayak ada pentol itu tuh. Main kojek? Kayak kojek gitu. Jadi begitu dia ngobrol, kasih ini insya Allah itu tanda. Tanda suruh dia diem. Atau kasih lakban. Insya Allah berantem dah tuh. Pertama saya ada yang lebih bisa ngebenain sebenarnya, yakni Allah SWT. Nih ya, kalau punya istri cewek ya. Terus kita kasih tahu bini kita, waduh makin tuh. Kita kasih tahu pabriknya aja. Kita sholat 2 rakaat, kita lapor sama yang punya, kita lapor sama yang ngasih. Ya Allah ngapa ngirimin bini berisik kayak begini? Gitu. Kecilin dikit dah gitu kan, atau kurangin sedikit. Itu ibu terus ya punya suami doa. Insya Allah tuh pokoknya istri subhanallah dah, dia jadi kalem gitu. Masya Allah. Sebaliknya para istri punya suami ringan tangan, jago judi, disuruh sholat malah wang gitu kayak ular kobra pasang taringnya gitu. Nah ada yang ibu harus kasih tahu siapa pabriknya suami. Pabriknya suami siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu. Ibu doain tuh suami supaya benar, supaya kemudian mau sholat. Nanti Allah punya cara tuh. Ada yang dibikin bangkrut usahanya. Terus kemudian dia jadi stres. Ya, dia ada stres, dikasih tahu sama temennya lu sholat, jadi sholat. Subhanallah. Itu cara gitu. Nah, kalau jamaah kemudian pada ribut gimana? Kasih tahu juga yang punya masjid. Ya Allah yang punya masjidnya, ada penghuni masjid atau begini modelnya nih gimana? Kirim ke toilet aja dah. Gitu. Biasanya suka sakit perut itu. Iya. Ada ininya nggak Cat? Ada ayatnya nggak Cat? Apa ya? Di Al-Quran yang menceritakan tentang lebih baik bicara yang baik. Ada waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim walyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Jadi kita kudu berkata itu benar.
ya, yang benar, yang jujur. Dan banyak juga ada lagi di ayat yang lain Allah mengatakan, apakah kamu senang antakulalah ma'akhihi ya fakarihtumu. Apakah kamu senang makan bangke, ini kan? Ya, pasti kamu nggak senang. Seperti itulah kalau kalian ngomongin orang. Ya, termasuk ngomong yang tidak manfaat. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, Tat. Tentang berbicaralah yang baik atau diam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Mendingan diam daripada ngomong yang kagak-kagak. Nah, Tat. Iya. Bener, Tat, ya? Ya karena apa ya, mulut kan dikasih sama Allah buat digunain di tempat yang semestinya. Kalimat itu tentu saja mengandung makna juga. Kalau emang ada yang baik diomongin, itu lebih baik daripada diem. Tetap ada yang lebih baik daripada diem. Ya, wadhkuris marab, misalkan kita menyebut nama Allah. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashyi wal ibkar. Kita disuruh kemudian zikir, bertasbih. Ya, kalau kita diem aja salah juga, karena kita dikasih mulut untuk kemudian senantiasa berzikir, bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dikorelasiin dengan perkara yang sia-sia, perkara yang ngomongin orang apalagi maksiat, tentu lebih baik kita diam. Karena diam di bulan puasa juga jadi ibadah. Ya ini menahan nafsu kan, menawan nafsu, pengen ngomongin orang, silent gitu. Udah ini udah bulan puasa, nggak boleh kita ngomongin orang. Nah, kalau ada gini, Tat, misalnya kadang suka denger juga tuh, Tat, lagi ngomongin orang, terus tapi dia bilang, ini mah nggak lagi ngomongin orang nih ya, ini lagi nggak ngomongin orang nih, maaf, kita cuma ngomongin kenyataan. Ya, siapa tahu bisa buat pelajaran. Ya, padahal tuh orang tuh gini. Ini nggak lagi ngomongin orang nih ya. Itu gimana tuh, Tat? Ukuran emang nafsu sih. Ketika diberhentiin nggak bisa, itu udah ngomongin orang gitu. Jadi ketika kemudian kita ada tendensi, ada emosi, itu sesungguhnya itu udah ngomongin orang. Memang bahaya ya, saya sendiri juga mudah-mudahan terhindar dari itu. Terhindar dari cerita-cerita ngomongin orang. Karena sekarang ini penyakit ngomongin orang itu bukan cuma penyakitnya para perempuan, tapi udah jadi penyakitnya para laki-laki juga. Kerjaannya sekarang udah pada ngegibah. Bahkan sekarang ini gibah tuh dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang, untuk kemudian meminggirkan seseorang, melengsarkan seseorang, atau mengambil alih satu kepentingan tertentu itu ya. Udah fitnah gitu, Tat. Iya. Pernah dengar juga gini, kalau kita ngomongin orang biarin aja, biar ntar juga dosa kita ke dia. Iya, tapi itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak juga punya sesuatu. Kayak tadi kan ngomongnya tetap ada nafsu tuh. Iya. Arin, ya itu namanya nggak ikhlas. Kayak duit kita diambil sama orang, terus kita ikhlas. Gue sih ikhlas, cuman gue tungguin ntar di akhirat. Ya namanya nggak ikhlas, los aja gitu. Atau apa-apa sih gue mah, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi sambil nangis. Udah nggak kuat gitu ya. Iya. Ikhlas tuh benar-benar lolos gitu, tulus gitu. Tulus karena emang enak loh, Bu. Ada seseorang yang bangkrut, ya, nanti dia yaumul qiyamah. Siapa itu yang bangkrut? Yang amalnya itu kurang untuk menyelamatkan dia. Lagi kurang, ada orang lain lagi. Amal dia yang udah kurang itu bertambah-tambah kurangnya karena diminta pindah ke seseorang, dan kemudian dosanya nih orang pindah ke dia. Itulah dia sebangkrut-bangkrutnya orang. Udah amal habis nanggung dosa. Amal habis nanggung dosa. Nah jadi ketika orang diomongin kadang-kadang kita suka sedih ya. Padahal nggak ngaruh tuh. Segala macam omongan, fitnahan nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah perbuatan kita sendiri. Nggak ngaruh, saya sering kok. Di usia saya yang belum tapi tua ya, tapi udah lumayan tua nih, udah mulai ngerti sedikit tentang kehidupan. Bahwa bener-bener nggak pengaruh. Nah. Dipuji nggak ngaruh, kemudian dijelek-jelekin juga nggak ngaruh, tergantung kitanya aja. Katanya mau ada bawa istri ente. Oh iya benar, saya juga bawa istri. Nggak salah nih lihatnya. Ini mah istrinya Mas Anung, Den. Tadi kan saya ngomong belum kelar, Tat. Saya mau bawa istri, maksudnya istrinya Mas Hanung Bramantyo. Ya, Mbak Saskia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah Ini sering ketemu Pak Ustadz ya? aku sering banget dan setiap ketemu pasti selalu lagi punya anak bayi. Ya, yang bikin salut Ustadz ini untuk tahun 2012 ini kan sekarang jarang banget orang yang mau punya anak banyak ya. Tapi Ustadz udah 5 selalu nambah, dan
nggak KB juga ya Ustaz ya? KB gitu ya. Oh KB padahal. Keluarga besar. Oh, keluarga besar. Oke, baik. Keluarga besar. Saskia nih tahu kita dari mulai rumah kayu. Terus Dari aku pindah. kecil lah, dari aku masih perawan. Kayak Iya. aku masih gadis sampai Pindah ke rumah kontrakan. Kita pernah Bu jual rumah, kita buat sedekah, kemudian kita pindah ke rumah kontrakan. Kita sedekah rumah, kita pindah ke rumah kontrakan. Nah, ke rumah kontrakan Saskia nengokin lagi. Ya, alhamdulillah ya, Saskia juga sekarang udah punya anak kan ya? Enak. Ada punya anak berapa Saskia sekarang? Satu ya baru ya? 2 tahun umurnya. Terus kan, setiap setengah tahun satu. Ya masa Setengah tahun gimana ceritanya setengah tahun? Setengah tahun 6 bulan, anak di perutnya 9 bulan kan? Saskia, Yes. tema kita malam ini tentang lebih baik bicara yang baik, kalau enggak diem. Oh iya, Nah, benar. pernah ngalamin gak sih misalnya di satu tempat atau mungkin Saskia sendiri diomongin orang, cara ngadepinnya gimana? Selalu ngalamin ya pastinya, apalagi dengan kerjaanku seperti ini kan sebagai Saskia sering, sasaran betul. empuk banget. Sering Iya. dia. Dulu Kabur sih juga. dulu sih aku sangat terpengaruh ya. Tapi semakin kesini semakin dewasa, semakin lelah gitu. Jadi sekarang aku sudah tidak terlalu peduli apapun yang mau, karena aku tipe yang selama aku bisa jaga hubungan baik sama orang, aku tidak menyakiti orang, terserah orang mau menilai apa, mau bicarakan apa tentang aku. Tapi ketika aku sudah menyakiti orang, pasti aku akan ini ya, aku akan terlibat. Tapi buatku yang lebih penting sekarang hablum minallah. Jadi selama orang mau ngomongin apa gitu, tapi aku tidak menyakiti mereka, I don't care. Tuh, selama nggak nyakitin kita, omongin gue deh, terserah, sampai mulut lu cut, bray juga nggak apa-apa. Gitu. Ya itu tadi Saskia bilang bahwa akhirnya makin lama gitu kan ya pemirsa, kita makin paham gitu. Seseorang tuh bakal tambah dewasa kok dengan pengalaman hidup. Coba ya, duit hilang. Ketika duit hilang sebenarnya itulah cara terbaik buat kita untuk duit kita jadi banyak. Bingung kan? Kok duit hilang jadi banyak? Iya, tinggal ikhlas doang, diganti sama Allah 2 kali lipat. Nah, diomongin orang termasuk cara paling cepat untuk kemudian seseorang menjadi mulia, menjadi naik itu. Makin banyak yang ngomongin, oh subhanallah itu. Makin keren. Makanya saya bilang tuh ya, jangan takut kehilangan barang, kehilangan rezeki, karena nanti pasti akan diganti lebih lipat lagi. Jangan takut diomongin orang, jangan takut difitnah orang. Insya Allah nanti akan bertambah dia mulia. Karena orang tidak akan kemudian jatuh, tidak akan merugi kecuali karena perbuatannya sendiri. Nah, tapi fokusnya juga ke kita, Den. Iya. Kitanya jangan sampai jadi orang yang ngilangin rezeki orang dan ngomongin orang lain. Nah, jangan sampai kita jadi kebalikannya juga gitu tadi. Iya, betul. Oke, masih yang banyak yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, balik lagi sama saya Denny Cagur, manusia ganteng stok terakhir. Iya, Tat. Ibu-ibu pernah ngalamin nggak, Bu? Bukan mah. Bu, pernah ngalamin kayak gitu, Bu? Tentang orang yang suka ngomongin orang gitu, Bu ya? Pasti. Sering. Oh, ngalamin apa ngelakuin? Banyak yang pernah ngalamin, Tat. Jadi gitu. Ini mau nanya sama Bunda, boleh, Tat? Boleh. Oke. Bunda kan pasti punya banyak nih teman ibu-ibu kayak ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin biasanya ibu-ibu awal ngumpul ketemu ngomongin anak. Anak saya lucu banget, Bu. Walaupun baru 2 tahun udah bisa bayar listrik, misalnya gitu. Atau terus ngomongin masakan. Oh, laki saya paling demen kalau dimasakin kecoa saus tiram gitu. Terus lama-lama ngemet ngomongin orang. Nah, kalau Bunda ada di posisi itu di tengah-tengah mereka, gimana Bunda cara ngatasinnya? Ya memang sering seperti itu ya. Nah. Kalau saya lebih memilih mengalihkan. Oh, ngomongin yang lain. Iya, misalkan apa saya tinggal, misalnya lagi ngobrol, entah itu ngambil air atau kemana, nanti kan setelah ngambil air muncul lagi gitu membahas yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Kebelet nih pengen pipis gitu. Oh gitu. Tapi emang istri saya dari dulunya udah terkenal. Alhamdulillah lah, saya bersyukur Sas ya dikasih istri kayak istri saya ini. Karena emang di kampung tuh terkenal, Bu. Jadi kalau di kampung tuh apa, kalau ngomongin orang ada si Haji Nunun nggak enak. Suka ditinggal pergi. Tapi emang sih selama ia kenal juga nggak terlalu banyak bicara pastinya. Sama kayak saya teh. Saya juga jarang ngomong, sekali ngomong minjem duit Tat kalau saya. Nah, kita juga punya sketsa nih. Kita punya sketsa tentang seseorang yang suka ngomongin orang, tapi yang diomongin malah bisa lebih sukses. Nah, hati-hati. Mau tahu gimana kejadiannya? Ini dia. Udah waktunya sholat zuhur tuh, kita sholat yuk.
Duluan aja deh. Iya, kita kan mau makan dulu. Iya, lo duluan aja, nanti kita nyusul. Lihat tuh perempuan, gayanya so alim banget. Emang nyuruh gue sholat, emang gue juga nyuruh gue sholat. Dia tuh kayak gitu buat cari muka sama bos, biar cepet naik gaji. Enggak, mbak, kerja tuh nyari duit, bukan cari muka. Gimana Bu kerjanya? Udah Sabtu Bu, tenang aja. Saya sore ini di meja saya ya. Kalian berdua gimana kerjanya? Sebentar lagi selesai kok Bu. Iya Bu. Rajin ya kerjanya ya. Oh ya jangan lupa sholat ya. Iya Bu. Kalau gitu mas saya pengen banget diomongin orang. Bu, omongin saya Bu, biar saya tambah sukses Bu. Ya betul. Bisa emang. gitu, Tante? Oh, betul. Orang yang sering ditipu, insya Allah Bu, bangkrut. Udahan itu ya, kalau orang sering ditipu, coba dah. Ikhlasnya makin pol gitu. Begitu ikhlasnya makin pol, subhanallah. Gunung emas tuh Allah bagi. Orang udah omongin gitu. Makin sering diomongin, subhanallah, dia makin terima gitu. Makin halus perasaannya, ya Allah, itu naiknya makin, dan mukanya tuh makin cakep gitu. Betul deh. Orang tuh kalau dia apa aja punya persoalan hidup lalu dia ridho, itu emang udah anu umum ya, orang tuh jadi tambah cakep gitu dan panjang umurnya. Tuh subhanallah. Dan coba lihat Den, iseng-iseng lihat. Kalau orang yang kemudian apa namanya pengen berasa soal rezeki bertambah dan berkurang, itu ada kaitannya dengan persoalan kita kezoliman sama manusia yang lain dan dizolimi. Misalnya Tat? Ada tahun di mana kita dizolimi, ada tahun di mana kita dizolimi, gitu. Hitungannya jangan bulan. Coba cek tahun depan, seperti apa rezekinya dibanding tahun sebelumnya, pasti beda. Contoh, 2010 nih umpama kita punya rezeki, katakanlah kita bisa nabung 10 juta gitu. 10 juta nih di akhir tahun. Tiba-tiba di 2011 kita hancur-hancuran nih. Gedebuk, ditipu, dicolong, udah kena bangkrut segala macam, tapi kita ikhlas. Lihat deh 2012, belum habis akhir tahun, itu kita udah punya lebih dari 10 kira-kira begitu. Saskia ngalamin juga begini gitu tuh. Iya. Benar Saskia? Iya betul banget. Orang tahu banget tentang aku dan dari aku dulu, dan ya aku merasakan itu. Dan ditambah juga kalau ketika orang ngomongin juga, kadang-kadang aku merasa sebagai penyeimbang juga sih Ustadz kalau untuk kerjaanku ya. Kadang beritaku tuh bagus terus kan. Ketika ada berita nggak enak, itu kadang-kadang mengingatkan aku sebagai, oh aku tetap manusia, aku punya kekurangan. Dan kadang kalau kita diberitakan bagus terus kan akhirnya sombong. Aku merasa kayak, oh ya aku udah yang terbaik. Tapi ketika mendapat berita yang nggak enak, kadang-kadang itu menjadi penyeimbang aku juga sih. Kadang-kadang ada manfaatnya juga. Tuh, gitu, biar nggak terlena ya. Iya, biar nggak terlena. Tapi yang sakit tuh ya, yang sakit buat orang sebenarnya kalau diomongin sama orang dekat ya. Betul nggak? Ya. Yang ngomongin suami bini gitu. Bini yang ngomongin malah-malah gitu. Laki gue mah aduh. Orang lain nyimpalinnya sederhana. Tapi kenapa lo mau dinikahin ya? Gitu nih. Itu paling nggak boleh tuh Tati. Paling nggak boleh, benar. Beda nggak dosa ya sama orang yang ngomongin sama istri atau suami yang Oh beda. Beda karena ada faktor durhakanya gitu. Ada anak ngomongin emaknya gitu, ada anak ngomongin bapaknya. Aduh subhanallah. Jatuhnya membuka aib ya Tat? Iya, ada berganda-ganda karena dia adalah ibunya, dia adalah suaminya. Atau saya misalkan ngomongin kekurangan istri saya di depan orang lain, padahal ini istri saya bertambah-tambah lagi karena ini kan tanggung jawab saya, kira-kira begitu. Tuh, banyak hal baru yang kita dapat ya Bu. Mudah-mudahan manfaat. Kita masih akan lanjut lagi, tetap di chatting dengan YM. Terima kasih, masih bareng sama kita ada Saskia juga di sini. Juga ada mantan pacarnya Ustadz Yusuf Mansur dan si kecil si Bontot. Tentang Bunda sama Ustadz nih. Kalau lagi ada masalah, ngomonginnya langsung atau gimana? Lewat SMS ya. SMS-an, ketik rek spasi Ustadz Yusuf Mansur gitu. Maksudnya gimana ya SMS? Boleh tahu? Dia ini paling sabar, paling sabar. Kalau ada apa-apa, kalau gini ya, karakter seseorang kan kalau ada mau apa-apa tuh langsung ngomong. Istri saya ini termasuk alhamdulillah bisa nguasain emosi. Dia tuh bisa ngomong sama saya setelah 7 minggu gitu. Sampai saya sendiri lupa gitu.
Itu istri saya tuh. Jadi nyimpen di hati. Makanya ia bilang pendiam banget sebenarnya. Mau kemana, Dek? Oh pinter, mau ngambil air buat tamu kayaknya. Tapi dalam waktu 7 minggu itu nggak ngambek? Enggak. Biasa, normal. Mukanya begini. Mukanya tuh muka nggak ada muka gelisahnya, nggak ada muka marahnya. Oh, mukanya muka adem kayak tenda kawinan ya, Tat? Tenda kawinan gimana tuh? Adem maksudnya bikin adem. Iya. Oh, jadi SMS kalau udah lama baru SMS gitu? Iya, ada apa-apa tuh dia 3 minggu. Emang kita ngajarin ya. Saya sendiri ngajarin ke anak saya, bahkan termasuk belanja, Sas. Kalau belanja gitu ya, pemirsa ya, kalau mau apa-apa pun jangan langsung ngomong sama suami. Belanjaan kurang nih, ngomong aja dulu sama Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah, belanjaan kurang nih, gimana ceritanya gitu. Karena abis cerita ngomong sama Allah, baru dia ngomong sama suami. Itu adem gitu. Rumah tangga mantep gitu. Ada apa-apa, Allah jadi yang pertama itu, subhanallah. Bahkan saya ke istri juga gitu, kalau saya punya sedikit keluhan sama istri, misalnya bukan ngomong karena depan TV ya. Enggak, ini satu metode yang bisa dipakai sama semua yang sudah berumah tangga. Lebih menenteramkan kok, kalau ada Allah dulu sebagai hub gitu. Apa-apa kesini dulu. Ajarin istri. Begitu istri misalkan mau belanja nih, Bang, duit belanjaan habis. Ya udah lo wudu deh. Kok wudu, Bang? Ya lu wudu, kita lapor sama Allah. Nah, ngajarin tuh. Nah, saya sebagai kepala rumah tangga di awal dulu saya ngajarin seperti itu. Terus kita wudu, habis wudu, istri mau kena, saya juga pakai pakai kopiah sarung, kita doa. Ya Allah nih mau belanja, istri minta sama saya nggak ada duitnya. Sekarang kami berdua minta sama engkau saja Allah yang banyak duitnya. Begitu. Alhamdulillah. Itu kelar sholat, ada orang datang. Assalamualaikum. Haji Yusuf udah masak belum? Udah sarapan belum? Istri bilang belum. Ya udah nih kita habis beli nasi ini lebih. Barangkali dia doyan, mudah-mudahan doyan nih ada ikannya, ada apanya. Nah besok kita bisa sepakatin sama istri. Tuh dengar, lapor sama Allah, begini ceritanya. Besok udah jadi satu pakem. Kebiasaan. Jadi satu kebiasaan. Kelihatannya mama di dalam dulu deh. Udah ngusak-ngusak aja nih. Iya. Panggilan. Iya, sana. Ya. Nah, dapur, naik dulu. Kita di lantai berapa ya terus sama mama lah. Oke, kita akan kasih kesempatan buat jemaah yang ada di studio nih. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Ya, silakan. Bagus angkat tangan, kalau angkat kaki pulang, Bu. Silakan Ibu, dari mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Anisa Pesanggerahan, pimpinan Ibu Lis Doni. Terus. Ustadz, kalau ada orang yang curhat gitu ya, dia kesel sama orang lain, terus kita nasihati, gitu tuh gimana Ustadz? Boleh nggak ya? Ya. Makasih. Baik. Emang nih sering ya. Kemampuan kita sebagai konselor, sebagai orang yang diminta nasihat, jangan malah dengerin dia sampai habis. Begitu dicoba, stop dah. Kelihatannya udah paham. Nah, langsung masuk nasihat gitu. Jadi jangan malah terus apa lagi, kalau cuma segitu mah gue juga tahu. Jangan begitu tuh, mesti ada kemampuan untuk memotong. Karena gini loh, kita bisa menyelamatkan orang lain dari ngomongin orang dengan kita tidak menikmati. Kalau kita menikmati, kita jatuhin dia juga, dia makin gali terus. Apalagi kita titip pesan, coba lo cari tahu ya, kelihatannya dia begini, makin payah tuh. Kerjasama. Ada kerjasama. Oh, di saat kita ngeliatin kita nggak nyaman, akan ngeredam dia juga ya, Tat? Kelihatan gitu. Nah, baik. Dari sebelah sini mungkin ada, Ibu silakan. Ya, boleh Bu. Satu pertanyaan 3.000 ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Sunnah Kaum Ibu, Cempaka Baru, Kemayoran, pimpinan Ibu Hajah Ria. Ustadz, saya mau bertanya, ada tetangga yang sering berbuat jahat terhadap kita. Kadang-kadang kita hanya curhat kepada suami. Kita ceritakan tetangga kita seperti itu gitu, terhadap kita gitu. Apakah itu bisa dikatakan ghibah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emang tuh tipis ya.
Kalau kayak istri dijahatin terus ngadu sama suami termasuk gibah apa enggak, mang tipis tuh. Saya kira nggak apa-apa ya dalam kerangka solusi sama suami mah ya. Ya sama siapa lagi kan gitu ya. Mengurangi beban ya. Beban juga gitu. Dan seperti tadi pengetahuan bahwa kita akan bertambah rezekinya, bertambah amal solehnya dengan kita nerima diomongin, itu akan membuat kita menjadi lebih tahan mental. Begitu diomongin, kita gorengin ikan bagi dia. Wah. Iya itu hebat itu. Berbuat baik sama yang baik biasa. Iya. Tapi berbuat baik sama yang jahat ini masya Allah Luar biasa. luar biasa itu. Coba dah rasain. Kadang-kadang teman yang jahat itu jadi teman yang paling baik kok. Ketika kemudian kita terus-menerus mempertunjukkan yang baik gitu. Barangkali juga kita nggak ngerti kenapa dia begitu, kan nggak paham gitu juga. Betul itu. Oke. Dan lagi introspeksinya Dan selalu harus dari kita. Jangan-jangan emang kita pantas diomongin gitu. Bisa jadi kan karena kita pantas diomongin, betul nggak? Kita tuh pantas diomongin, jadi kita diomongin. Coba dong jangan nyari perkara juga. Ketika kita nggak nyari perkara barangkali gitu. Ya selalulah ada bahan buat introspeksi buat diri kita begitu. Masih banyak yang akan kita obrolin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Meski ada pertanyaan katanya. Iya, aku ada pertanyaan. Misalnya kita nggak seneng sama orang, Ustadz. Cuman kita kalau depan dia pura-pura baik, tapi sebenarnya hati tuh masih kesel. Itu gimana? Kan kalau bahasa ini munafik banget sih. Kalau aku sih pribadi emang aku masih dalam titik yang kalau aku nggak suka, mendingan aku menghindar daripada aku harus pura-pura baik. Tapi kan kalau satu titik suka ketemu gitu, itu gimana? Titik yang paling baik adalah ya hati benar-benar dibersihin aja. Jadi benar-benar nggak nganggap masalah gitu. Itu yang paling hebat itu. Yang paling susah. Yang paling sebagai susah manusia, memang. ya. Paling Namanya susah. pernah ada masalah kan di saat ketemu ada aja nih geremet-geremet nih. Gue Iya. pernah digini gitu. Dosa nggak sih kalau kita Harusnya kan hatinya gini kayak- Sas, harusnya kan kita malah kasihan kalau ngelihat orang yang jahat. Itu kita harusnya kasihan bukan malah kesel. Karena apa? Kasihan banget dia gitu loh. Kalau kita nggak ikhlas, bayangin dia punya pahala ke kita, dosa dia bertambah dengan dosa kita, itu kan kasihan itu. Wah. Orang kalau ngelihat orang korupsi ketangkep itu pada nyukurin, pada wah sen lo. Kalau saya melihat kok apa ya lebih wajib dikasihani gitu. Kasihan ya subhanallah itu mestinya bulan puasa mereka bersama keluarganya tapi malah ditangkep. Harusnya gitu kita malah dan kemudian timbul rasa syukur. Rasa syukurnya apa? Rasa syukur sebagai begini. Alhamdulillah dia ditangkep, tidak bertambah-tambah dosanya gitu. Jangan mula rasain lo, biarin ya. Nah itu tidak boleh. Kalau bisa makin naik lagi. Nah bulan puasa ini kan ngajarin orang untuk berhati mulia ya, berhati bersih. Hati mulia gimana sih? Hati mulia itu bukan saja dia berbuat baik sama yang baik, tapi dia bersikap baik terhadap yang tidak baik. Walaupun hatinya kesal kayak apapun. Tapi bukan karena pura-pura. Kalau pura-pura kan tetap nggak boleh. Itu namanya munafik gitu kan. Tapi jangan pura-pura. Memang kita nggak ada masalah. Emang udah di titik ikhlas gitu. Udah ikhlas gitu. Itu. Kayak Nabi lah. Nabi kan ditimpuk. Ya dia pindah ke Taif. Beliau pindah ke Taif. Beliau pergi ke Taif. Ternyata sama orang-orang Taif beliau aniaya. Ketika Jibril turun, apakah mau aku timpakan dia dengan gunung-gunung di Taif? Rasulullah bilang apa? Enggak. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Harusnya begitu. Nabi akrab tuh tadi sama fitnah, sama di Akrab. Akrab sekali. Tapi tetap bisa. Tetap bisa. Nih istri mungkin punya tips nih. Nah, Buat perempuan-perempuan di rumah supaya rezekinya bertambah. amin. Ayo dong Bunda, berbagi. Apa tipsnya nih Bu? Ya, untuk para istri, sebelum kita mengeluhkan sesuatu, kita mengeluhkan dulu ke Allah. Nah, Gitu. Kalau kita punya keluhan, sebelum kita ngomong ke suami atau ke yang lain, kita ngomong dulu ke Allah. Biasanya saya seperti itu. Gitu. Kita jangan sampai ketika berbicara, apalagi tentang rizki ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan bingung ngaturnya, katanya uang belanja cuma segini, sedangkan belanjaan mahal semua, seperti itu. Kalau saya lebih mengadukan ke Allah, ya Allah berikan kemudahan untuk suami mencari rizki, berikan kami rizki yang halal, yang barokah kan, walaupun sedikit yang penting barokahnya, seperti itu.
Tuh, Bu, tips Bu ya. Mungkin sebagian dari kita juga banyak yang mengalami di saat dapat rezeki nih atur buat sebulan. Setengah bulan udah habis, kesel, besok lagi atur buat sebulan. Tenang, Pak. Jangankan sebulan, setahun saya bisa atur. Beliin kalender, Bu. Beliin kalender. Nih, Pak, ini cukup buat setahun gitu. Ya, Tat? Saya nambahin dikit ya, Dan. Oh, boleh, Tat. Jadi pemirsa, sebab istri saya punya filosofi seperti itu, kadang-kadang saya suami ini juga merasa gini loh, istri saya kok adem banget ya, kayak nggak ada apa-apa. Iya. Karena kalau orang udah punya Allah, emang udah cukup gitu, udah cukup, udah. Jadi kalau kata istri saya, ke Allah dulu gitu. Kalau memang ada apa, ngeluhnya ke Allah dulu. Tapi pada saat dia kembali kepada Allah, udah selesai gitu. Iya. Udah selesai, jadi ya subhanallah. Dan ini kalau Tapi kadang-kadang kalau dikasih tahu lewat SMS itu cuman buat mengasih tahu aja gitu kali ya, Teh ya. enggak sih, jarang juga dia Jarang. SMS yang Nah, tapi setelah ngadu ke Allah, kita ngerasa lega. Aku sih juga suka begitu, Teh. Kadang-kadang ketika aku udah adem gitu kan, aku akhirnya tetap ngasih tahu Mas Anung, aku sebenarnya nggak suka loh kemarin kamu begini. Tapi aku udah nggak masalah. Itu supaya menghindari, supaya dia nggak ngelakuin itu, Iya, dan dia tetap benar. tahu apa yang buat Benar. aku tidak nyaman juga gitu. benar. Tuh. Dan emang kemampuan menahan sebentar itu kan akan jadi ngaruh, Bu. Iya benar. Ngaruh ke suasana apa namanya? Kita istilah orang mah, istilah keluarga tuh nyari sela. Ini enak gak nih buat dimintain duit, lagi enak gak nih, lagi puyeng gak, lagi apa gitu. Jangan sampai suami di kantor lagi dimarahin bos, pulang nabrak, begitu mau sampai rumah disambut dengan, bang tadi ada yang apa nagih, wah itu langsung bang, itu semua jadi selesai. Kemampuan menahan, dan Allah emang tidak ada yang sanggup mendengar semua keluhan kita kecuali Allah. Tuh. Nomor Maka satu. jalan keluar atas semua masalah itu. Barangkali tips ya menjelang akhir nih pemirsa, ya barangkali ya buat rumah tangga yang banyak masalahnya gitu ya, coba dia beristighfar yang banyak, sering-sering beristighfar. Istighfarnya jadi lalapan, jadi istighfarnya jadi permen dikunyah terus. Karena siapa yang beristighfar, Allah akan cari jalan keluar buat persoalannya. Allah mudahin apa yang jadi kesulitannya, dan Allah banyakin dia rizki dari jalan yang tidak dia duga. Amin. Kalau suami sama istri udah rajin istighfar, apalagi ditambah anak, tambah orang tua, tambah mertua, insya Allah kita bisa manfaat hidup dengan kita banyak bantu orang lain. Amin. Tat, berdoa enak nih Tat, malam-malam Tat. Iya boleh. Amin. Saya berasa kok ini dosa saya juga banyak, jadi sekalian kita minta diaminin dari pemirsa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ngampunin kita punya dosa mulut. Amin ya. Kita punya dosa mata, kita punya dosa telinga, kita punya dosa hati, kita punya dosa tangan, kaki, bahkan dosa pikiran dan perasaan. Mudah-mudahan Allah ampunin semuanya. Semua pemirsa yang di rumah dan yang ada di studio, istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ya Allah, banyakin rezekinya teman-teman semua, sehingga kalau udah tenang, rezekinya juga bisa menenangkan hatinya, pikirannya, dan tenang pembawaannya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabtal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepertinya harus selesai episode kita malam hari ini tentang lebih baik bicara yang baik atau diam sama sekali. Kita mau ingetin, kita akan ketemu lagi besok setiap hari selama bulan Ramadan jam 9 sampai jam 10 malam. Juga malam Minggu dan malam Senin kita akan live jam 9 sampai jam setengah 11 malam di Tablik Akbar. Ya, Belum makan kolak begini. Sabtu, Minggu jam 9 sampai jam setengah 11 Tablik Akbar. Ada lagi banyak banget sih acaranya, ngapalinnya repot. Wisata hati subuh jam 5. Iya. Nah, benar. Suka nonton kan, Bu? Nah, itu yang sendirian, Bu, pakai whiteboard. Benar. Saya demen Sekarang tuh. ada bonus hari Sabtu. Apanya tuh, Tat? Biasanya kan cuma Senin sampai Jumat ya. Sekarang tiap Sabtu kita ada tadarusnya. Nah, Sabtu jam 5 tadarus bareng-bareng. Mana? Oke, dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat Bunda yang jadi tamu kita. Ntar pulang bareng dong nih. Panggilannya Memuna aja kali, kalau Bunda ketuaan. Oh iya. Makasih juga buat Saskia Meka. Sama-sama, thank you. Total and Friend, thank you. Terima kasih buat semua ibu-ibu di sini. Saya Irini Cagur, juga Ustadz Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kan